Pernah nggak sih lo bertanya-tanya, kenapa banyak orang Tionghoa bisa sukses di berbagai bidang? Kok mereka bisa punya toko di tengah kota, punya ruko-ruko di pinggir jalan, punya usaha yang bertahan sampai puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan turun-temurun. Bahkan nggak sedikit juga yang hidupnya terlihat mapan dan stabil sejak muda. Padahal kalau dilihat dari luar, mereka terlihat sederhana, nggak neko-neko, nggak banyak pamer. Tapi justru dari situlah rahasia mereka tersembunyi dalam kesederhanaan yang konsisten dan prinsip hidup yang kuat. Kalau kita telusuri lebih dalam, orang Tionghoa itu dididik sejak kecil dengan fondasi nilai-nilai yang kuat kayak kerja keras, disiplin, hemat, dan menghargai proses. Anak-anak mereka biasanya udah diajari dagang atau bantuin di toko sejak kecil. Di saat anak-anak lain libur dan main, mereka justru sibuk bantu orang tua, jaga warung, nyusun stok barang, bahkan ikut ngitung pemasukan harian. Itu bukan bentuk eksploitasi, tapi bentuk pendidikan kehidupan yang enggak semua orang dapatkan di sekolah. Dari kecil, mereka diajari bahwa uang itu didapat dari keringat, bukan hanya minta dari orang tua saja. Budaya hidup hemat juga sangat melekat dalam hidup mereka. Lo jarang lihat mereka hidup mewah demi gengsi, mobil boleh biasa, baju nggak selalu branded, makan juga cukup yang sederhana. Tapi, jangan salah, di balik gaya hidup hemat itu, tabungan mereka bisa mengalahkan gaji bulanan orang kantoran. Mereka nggak mudah tergoda gaya hidup konsumtif, karena mereka punya prinsip, uang harus diputar, bukan dihamburkan. Uang mereka simpan, diinvestasikan, dan dipakai untuk membangun aset, bukan untuk gaya-gayaan di media sosial. Prinsip lainnya yang patut dipelajari adalah cara mereka melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat untuk mencapai kestabilan dan kebebasan. Makanya banyak dari mereka yang lebih suka jadi pengusaha ketimbang kerja kantoran. Karena mereka tahu, meski usaha itu penuh risiko, tapi kalau dijalani dengan tekun dan sabar, hasilnya akan jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dan yang bikin mereka makin solid adalah kekuatan komunitas dan keluarga. Lo pernah lihat nggak satu keluarga Tionghoa buka toko, lalu beberapa tahun kemudian kakaknya buka cabang di tempat lain, adiknya buka usaha serupa, keponakannya bantuin distribusi? Itu semua bukan kebetulan. Mereka punya rasa solidaritas tinggi. Mereka saling bantu, baik dari segi modal, tenaga, maupun pelanggan. Mereka percaya bahwa kesuksesan itu bukan untuk diraih sendirian, tapi bisa jadi warisan dan keberkahan buat banyak orang. Selain itu, orang Tionghoa juga cerdik membaca peluang. Mereka cepat melihat celah pasar dan nggak gengsi mulai dari bawah. Nggak sedikit dari mereka yang dulunya jualan kaki lima, tapi kini punya jaringan usaha yang luas. Bagi mereka, memulai dari nol bukan aib, asal dijalani dengan tekun. Bahkan kegagalan pun mereka anggap sebagai guru yang paling jujur. Mereka lebih fokus pada pembelajaran jangka panjang daripada sekadar mencari kenyamanan sesaat. Yang paling menarik adalah bagaimana mereka menyikapi ilmu. Mereka ibarat gelas kosong yang selalu siap diisi. Mereka terbuka pada hal baru, cepat belajar dari kesalahan, dan enggak merasa paling tahu. Justru dari kerendahan hati itu, mereka bisa tumbuh jadi orang yang punya wawasan luas dan adaptif terhadap zaman. Jadi sukses orang Tionghoa itu bukan semata-mata keberuntungan atau warisan dari orang tua, tapi hasil dari budaya yang mereka bangun dan pertahankan secara konsisten kayak kerja keras, hidup hemat, disiplin, menghargai proses, dan membangun jaringan lewat keluarga dan komunitas. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari siapapun, termasuk kita. Mungkin kita nggak tumbuh dalam budaya yang sama, tapi kita bisa meniru nilai-nilai baiknya. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan soal siapa lo atau dari mana asal lo, tapi soal seberapa besar kemauan lo untuk belajar, bertahan, dan terus melangkah bahkan saat hasilnya belum terlihat. Jadi kalau lo hari ini masih berjuang dari nol, jangan minder. Banyak orang Tionghoa juga memulai dari nol. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka terus belajar meski pelan. Dan mungkin itu juga rahasia terbesar mereka, yaitu mereka nggak pernah berhenti.